Mohon bantuannya Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam Polri, serta Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menindaklanjuti atas adanya laporan saya sebagai orang tua. Ini adalah hak saya, inisialnya RPN, umur 7 tahun, ya, bersekolah di SD Advent 14 Bekasi. Saya sebagai pelapor dengan nomor NP 1808 Polres Metro Bekasi Kota tertanggal 9 Oktober 2024 atas dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur pasal 80 kekerasan terhadap anak serta adanya pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Semua itu terjadi di lingkungan SD Advent 14 Bekasi. Sebagai pelapor, sebagai korban sudah diperiksa, saya juga sebagai pelapor sudah diperiksa, dan juga sudah ada hasil visum yang mana menyatakan dengan wawancara korban dengan dokter tentang bagaimana terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelapor. Terduga terlapor berinisial RS, ya. Ini ada nomor LPI. Akan tetapi Polres Metro Bekasi Kota sangat saya sayangkan, ya, sangat saya sayangkan dengan melindungi terduga terlapor dengan cara menerima laporan polisi yang terlebih dahulu dilayangkan oleh RS, inisial RS sebagai terduga terlapor dalam LP 1808 melaporkan saya terlebih dahulu pada tanggal 5 Oktober, ya, tanggal 5 Oktober 2024, di mana berdasarkan surat undangan yang telah saya terima pada tanggal 5 Desember, ya, ini surat undangan wawancara klarifikasinya menyebutkan rujukan salah satunya LP 1751 dengan dugaan pencemaran nama baik, dugaan pasal 27A dan 28 ayat 3 serta pasal 310 3111. Pelapornya adalah RS yang mana dia juga adalah terduga pelapor, terduga pelaku yang melakukan pelecehan, yang melakukan dugaan kekerasan terhadap anak saya, yang mana semua sudah saya lampirkan terhadap proses penyelidikan sampai saat ini tidak berjalan. Polres Metro Bekasi, ya, balapan antara si pihak terduga terlapor dalam LP 1808 menerima juga laporan daripada dia dengan nomor LP 1751. Akan tetapi LP terhadap dugaan tindak pidana kekerasan kepada anak dan adanya dugaan pelecehan seksual ini tidak berjalan efektif, kalah dengan ini, ya. Tanggal bulannya sama Oktober, tapi ini sudah memasuki proses ke tahap wawancara terhadap saya sebagai terlapor. Di sini disebutkan, dicantumkan nama salah satu penyidik, ya, ditangani oleh Unit Krimsus, ya, inisialnya BAS dengan pangkat brigadir, dan saya memiliki bukti rekaman video yang mana oknum tersebut memaksa saya untuk hadir, ya, untuk hadir secara dipaksa kedua kalinya setelah saya menyatakan tidak bisa hadir pada undangan tanggal 6 Desember hari ini. Dan hari ini saya 6 Desember, hari Jumat, saya berada di gedung Propam Polri, ya. Saya membuat pengaduan terhadap oknum Polres Metro Bekasi Kota, ya, ini buktinya, ya, atas dugaan keberpihakan dengan RS yang mana dia juga sebagai terduga pelaku pelecehan seksual terhadap korban, ya, dengan mengatakan sebagai berikut bahwa oknum brigadir dengan inisial BAS menyatakan kepada saya bahwa dia didesak oleh pihak pelapor yaitu RS untuk segera memeriksa saya.
Bahkan yang lebih terkejutnya lagi, bukti rekaman video tersebut tadi juga sudah saya sertakan kepada pihak Trimlab yang menerima pengaduan Propam Polri. Saya sudah dengarkan dan sudah saya sertakan videonya yang menyatakan saya untuk mencabut laporan, ya, agar mengurangi beban tugas dia. Saya mencabut laporan yang ini yang terkait dengan PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Ya, ini ditangani oleh Kanit PPA yang sampai saat ini tidak ada progres yang jelas. Padahal saya sudah melampirkan hasil visum, saya sudah melampirkan hasil WP3A. Anak saya sampai sekarang ini mengalami trauma, ya, atas ancaman, bahkan terjadinya kekerasan dan juga pelecehan seksual. Semua itu terjadi di lingkungan sekolah. Sejak kejadian saya sudah menyatakan kepada pihak sekolah SD Advent 14 Bekasi untuk membuka kamera CCTV, ya, untuk membuka kamera CCTV. Tapi saya tidak pernah mendapatkan sampai hari ini. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit serta Bapak Kanit Propam Irjen Pol Abdul Karim, mohon atensi Bapak melihat anak di bawah umur seorang perempuan yang menjadi korban kekerasan, ancaman, serta adanya pelecehan seksual, yang mana korban sudah memberi keterangan kepada dokter visum di Rumah Sakit RSUD Kota Bekasi tentang bagaimana hal-hal yang dia alami, pelecehan seksual yang dia alami. Sampai hari ini terduga pelaku masih berkeliaran bebas, belum dipanggil, belum mendapatkan proses daripada LP yang saya sudah bayangkan. Bahkan terduga pelaku berinisial RS dengan menyatakan pada saat sidang perkara perdata 562 di Pengadilan Negeri Bekasi, ia sebagai tergugat 5 dengan bangganya menyatakan kepada saya bahwa saya hanya menunggu tanggal main sudah dilaporkan, dan benar saja tanggal main yang dia maksud adalah dengan hari yang sama saya menerima surat undangan wawancara klarifikasi. Dan saya juga bermohon kepada Kementerian Pendidikan yang membidangi SD, mohon dengan sangat, anak saya ini sekarang kelas 2 SD yang semestinya dia sudah nantinya akan kelas 3, tapi sekarang ini pihak sekolah SD Advent 14 Bekasi tidak mau dan tidak akan mengeluarkan surat pindah untuk anak saya ini, ya, dengan alasan karena saya menyertakan di dalam surat pindah yaitu anak sebagai korban bullying dan sekolah tidak ramah anak. Pihak sekolah tidak mengakui adanya apa yang disampaikan anak saya sebagai korban, tidak mengakui adanya peristiwa tersebut. Bahkan pihak sekolah juga melindungi yang terduga pelaku. Oleh karenanya, tentu ini menjadi sangat prihatin dan juga untuk kepentingan umum, mengingat banyaknya suatu kasus yang menyangkut bullying, yang menyangkut kekerasan, yang menyangkut bahkan pelecehan di lingkungan sekolah. Itu harus ditindaklanjuti. Bapak Kapolri selaku pimpinan tertinggi di institusi kepolisian negara Republik Indonesia, aparat penegak hukum, untuk boleh dengan tegas, dengan lugas, meskipun banyak intervensi terhadap laporan saya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kanit PPA Polres Metro Bekasi Kota, bahwasannya ada seseorang oknum polisi yang berpangkat perwira tinggi bermarga sama dengan terduga terlapor yang melakukan ancaman kekerasan, sehingga dengan demikian terduga terlapor pun punya keistimewaan di Polres Metro Bekasi dengan cara mendapatkan sebagai pelapor dengan nomor LP 1751 bisa mendesak seorang penyidik, seorang oknum penyidik pembantu inisial BAS dengan mendesak setiap hari agar saya diperiksa. Jadi agar kasus ini benar-benar terang benderang peristiwanya, karena ini
sudah menjadi korban, tapi pihak sekolah melindungi, pihak sekolah tidak mengakui adanya peristiwa tersebut. Bahkan yang lebih mengecewakannya lagi, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota memberikan keistimewaan terhadap terduga pelaku yang melakukan kekerasan, ancaman, pelecehan seksual terhadap korban, ya, yang berusia saat ini genap 7 tahun, dan pada saat kejadian dia keluar dari sekolahnya sampai sekarang ini tidak berani sekolah dan sengaja menggunakan seragam sekolah untuk mengingatkan, menunjukkan bahwa peristiwa bullying, kekerasan, serta pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan di lingkungan sekolah manapun. Mengingat adanya kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan, serta ancaman lingkungan sekolah. Salah satu contoh yaitu kasus bullying yang terjadi di Subang yang mengakibatkan seseorang anak kelas 3 SD meninggal. Maka saya sebagai orang tua mengambil tindakan tegas dengan menyelamatkan anak saya sebagai korban untuk keluar, untuk tidak bersekolah, sebagaimana arahan daripada psikolog yang menyatakan anak saya mengalami suatu trauma. Oleh karenanya, penyidik kami PPA Polres Metro Bekasi saat ini proses LP saya masih jalan di tempat. Nah, Bapak Kanit, tolong gunakan hati nurani Bapak, ya. Saya berharap Kapolda Metro Jaya boleh melihat video ini serta berkenan untuk boleh mengambil alih atau membackup, ya, proses LP yang sedang berjalan terhadap dugaan kekerasan, ancaman, dan pelecehan seksual terhadap korban agar ditangani oleh PPA Polda Metro Jaya. Demikian, saya sebagai orang tua korban berharap dengan adanya video ini, serta saya dengan berat hati menampilkan anak saya sebagai korban, akan tetapi saya mengetahui di zaman saat ini no viral, no justice. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan, tidak pandang bulu, tidak bisa diintervensi oleh oknum-oknum tertentu. Demikian yang saya ucapkan, dan saya juga menyampaikan dalam akhir video ini bahwa saya sebagai orang tua korban sudah menyampaikan laporan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah menyampaikan laporan di Mas Wapres. Untuk itu mohon dengan sangat Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam agar terduga pelaku segera ditindaklanjuti serta memberikan keadilan kepada korban. Terima kasih.